Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Hevin Indiana Bulkis, NPM 2321010025. Baik, di sini saya akan membuat video UAS dengan mata kuliah Hukum Perdata Internasional dengan dosen Bapak Idrus Al-Ghifari, SHMH. Baik, yang pertama itu ada penyeludupan hukum. Jadi, penyeludupan hukum adalah tindakan sengaja menghindari berlakunya suatu hukum dengan mencari cara atau menggunakan aturan hukum lain yang dianggap lebih menguntungkan. Tujuannya yang pertama menghindari ketentuan hukum yang merugikan. Yang kedua, memperoleh keuntungan atau kemudahan tertentu. Yang ketiga, mencari tujuan yang tidak dapat dilakukan menurut hukum yang seharusnya berlaku. Akibatnya, yang pertama, perbuatan hukum dapat dinyatakan tidak sah atau batal. Yang kedua, hak dan kewajiban yang timbul dapat dibatalkan. Yang ketiga, dapat menimbulkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Contohnya, seseorang menikah di luar negeri untuk menghindari larangan perkawinan yang berlaku menurut hukum negaranya. Selanjutnya, hukum yang berlaku dalam kontrak dagang internasional. Kontrak dagang internasional adalah perjanjian yang mengandung unsur asing atau frolic element seperti para pihak berasal dari negara yang berbeda atau pelaksanaan kontraknya melibatkan lebih dari satu negara. Dalam pelaksanaannya, kontrak ini menimbulkan persoalan mengenai hukum berlaku dan pengadilan yang berwenang apabila terjadi sengketa. Pada prinsipnya, hukum yang digunakan adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak. Selanjutnya, pilihan hukum. Jadi, pilihan hukum adalah kebebasan yang diberikan kepada para pihak dalam suatu kontrak, terutama kontrak internasional, untuk menentukan hukum negara mana yang digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban mereka. Contohnya, perusahaan Indonesia dan perusahaan Jepang membuat kontrak dagang. Dalam kontrak dagang tersebut disepakati bahwa jika terjadi sengketa, maka yang digunakan adalah hukum Jepang. Kesepakatan ini disebut pilihan hukum. Macam-macam pilihan hukum. Yang pertama itu Lex Mercatoria, yang kedua Lex Loci Contratus, yang ketiga Mailbox Theory, yang keempat Lex Loci Solution. Selanjutnya, perbuatan melawan hukum dalam HPI. Jadi, perbuatan melawan hukum dalam HPI adalah tindakan yang melanggar hukum dan mengandung unsur asing, sehingga menimbulkan pertanyaan hukum negara mana yang harus diterapkan. Jadi, teori-teori yang digunakan yaitu Lex Loci Delicti Commissi atau hukum tempat perbuatan melawan hukum dilakukan. Selanjutnya, Lex Fori yaitu hukum negara tempat perkara diperiksa oleh pengadilan. Selanjutnya, The Proper Law of Truth yaitu hukum yang paling erat hubungannya dengan perbuatan tersebut. Asas yang digunakan HPI. Yang pertama, asas inkorporasi atau status badan hukum ditentukan oleh negara tempat badan hukum didirikan. Yang kedua, asas kedudukan sebenarnya, yaitu status badan hukum ditentukan oleh tempat pusat kegiatan atau kantor pusatnya. Selanjutnya, perbuatan melawan hukum yang dilakukan, perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, kesusilaan atau kepatutan sehingga menimbulkan kerugian. Contohnya, seperti pencemaran nama baik, wan prestasi yang menimbulkan kerugian, kecelakaan lintas negara, atau pelanggaran hak cipta internasional. Selanjutnya yaitu asas-asas HPI. Klasifikasi hukum benda. Dalam hukum perdata internasional atau HPI, benda diklasifikasikan untuk menentukan hukum yang berlaku terhadap benda tersebut. Jenis-jenis bendanya yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud. Situs benda. Apa sih situs benda itu? Yaitu tempat suatu benda berada yang menentukan hukum yang berlaku atas benda tersebut. Fungsi situsnya yaitu menentukan status hukum benda, yang kedua menentukan hak kepemilikan, yang ketiga menentukan peralihan hak atas benda. Contohnya, tanah yang berada di Indonesia tunduk pada hukum Indonesia, meskipun pemiliknya warga negara asing. Yang selanjutnya lembaga jaminan. Lembaga jaminan merupakan sarana untuk memberikan kepastian kepada kreditur bahwa utang debitur akan dilunasi.
Bentuk-bentuk jaminannya yaitu gadai, jaminan atas benda bergerak, hipotek, jaminan atas benda tidak bergerak tertentu, hak tanggungan, jaminan atas hak atas tanah, dan fidusia. Tujuannya memberikan pelindungan hukum bagi kreditur atau menjamin pelunasan hutang. Asas-asas HPI dalam hukum keluarga. Jadi HPI dalam hukum keluarga digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku apabila terdapat unsur asing dalam hubungan keluarga. Ruang lingkup yaitu perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, pengangkatan anak dan warisan. Asas yang digunakan: asas nasionalitas, asas domisili, lex loci celebration. Yuridiksi adalah kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dalam HPI, penentuan yuridiksi menjadi penting karena suatu perkara dapat melibatkan lebih dari satu negara. Tipe-tipe yuridiksi di pengadilan. Jadi, yuridiksi berdasarkan wilayah, yaitu kewenangan berdasarkan tempat terjadinya peristiwa atau tempat tinggal para pihak. Selanjutnya, yuridiksi berdasarkan subjek, yaitu kewenangan berdasarkan status atau kewarganegaraan para pihak. Selanjutnya, yuridiksi berdasarkan objek perkara, yaitu kewenangan berdasarkan jenis perkara yang disengketakan. Kompetensi absolut dan relatif. Jadi kalau kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan berdasarkan jenis perkaranya seperti peradilan umum, agama, dan tata usaha negara. Sedangkan kompetensi relatif yaitu kewenangan di pengadilan berdasarkan wilayah hukum tempat perkara diajukan. Selanjutnya yaitu pilihan forum atau choice of forum. Para pihak dapat menentukan sendiri di pengadilan atau forum yang akan menyelesaikan sengketa melalui perjanjian yang disepakati sebelumnya. Hukum yang digunakan dalam arbitrase komersial internasional. Dalam arbitrase internasional, para pihak dapat memilih hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Jika tidak ada pilihan hukum, arbiter akan menentukan hukum yang paling sesuai dengan perkara tersebut. Selanjutnya yaitu pemakaian hukum asing. Jadi pemakaian hukum asing adalah penggunaan hukum dari negara lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang memiliki unsur internasional, misalnya perkawinan, warisan, atau perjanjian antar warga negara yang berbeda. Cara pemakaian hukum asing dapat berupa yang pertama hukum tertulis atau undang-undang, hukum kebiasaan, dan jurisprudensi atau putusan hakim, doktrin atau pendapat para ahli hukum. Jadi dalam hukum perdata internasional atau HPI, hukum asing dapat dipakai dengan 3 cara. Yang pertama sebagai hukum, yang diterapkan langsung sebagai aturan hukum. Yang kedua sebagai fakta, harus dibuktikan terlebih dahulu keberadaan dan isinya. Selanjutnya sebagai bagian dari hukum nasional, karena adanya perjanjian atau konvensi internasional yang telah diterima oleh negara. Baik, itu saja materi yang saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.